Bagaimana jika saya katakan bahwa ada seorang raja besar dari tanah Sunda yang konon memiliki ilmu kesaktian luar biasa dan hingga kini masih diyakini keberadaannya di alam gaib? Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Prabu Siliwangi, penguasa besar kerajaan Pajajaran yang namanya abadi dalam legenda dan sejarah Nusantara? Sejarah mencatat bahwa Prabu Siliwangi bukan sekedar seorang raja biasa. Ia adalah pemimpin yang membawa Pajajaran ke puncak kejayaan. Namun, kisahnya juga penuh dengan intrik, peperangan, dan keputusan besar yang mengubah sejarah tanah Sunda selamanya. Banyak yang percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar meninggal, melainkan menghilang secara misterius dan tetap hidup dalam dimensi lain. Tapi siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Bagaimana ia membangun kerajaan Pajajaran? Dan mengapa hingga kini kisahnya masih terus diceritakan? Mari kita telusuri jejak sang raja dalam sejarah dan mitologi yang mengelilinginya. Selamat datang di channel YouTube Jejak Waktu. Prabu Siliwangi adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Sunda. Ia dikenal sebagai raja besar yang membawa kerajaan Pajajaran ke masa keemasan. Kerajaannya merupakan salah satu kerajaan terkuat di Nusantara pada masanya, dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran yang kini berada di daerah Bogor, Jawa Barat. Keberadaan Prabu Siliwangi tidak hanya tercatat dalam naskah sejarah seperti Carita Parahyangan, tetapi juga dalam berbagai mitos dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Sunda. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan memiliki ilmu spiritual tinggi. Bahkan banyak yang menghubungkannya dengan sosok harimau putih yang sering muncul dalam cerita mistis. Namun, kisah tentang Pajajaran tidak hanya berkutat pada kejayaannya. Ada pula masa kelam di mana kerajaan ini mengalami kehancuran akibat serangan Kesultanan Banten. Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran? Mari kita bahas lebih dalam. Prabu Siliwangi memiliki nama asli Sri Baduga Maharaja dan merupakan putra Rahyang Niskala Wastukencana dari Kerajaan Galuh. Ia naik takhta sekitar abad ke-15 dan mempersatukan Kerajaan Galuh dan Sunda menjadi satu kesatuan besar bernama Pajajaran. Peristiwa ini menandai awal kejayaan Kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinannya. Dalam pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang membawa banyak perubahan. Ia memperkuat sistem pemerintahan, membangun infrastruktur, serta mempererat hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Pajajaran berkembang pesat, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan, dengan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai jalur utama perdagangan internasional. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Pajajaran mengalami masa kejayaan. Ia menerapkan sistem hukum yang ketat namun adil, memastikan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh pasukan militer untuk melindungi kerajaan dari ancaman luar. Selain itu, Prabu Siliwangi dikenal sebagai penganut agama Sunda Wiwitan, kepercayaan asli masyarakat Sunda. Ia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan budaya leluhur, yang kemudian menjadi bagian penting dalam identitas kerajaan. Pakuan Pajajaran adalah ibu kota dari kerajaan ini,
dan menjadi pusat kebudayaan serta pemerintahan. Prabu Siliwangi membangun kota ini dengan sangat baik, menciptakan sistem tata kota yang rapi, irigasi yang maju, serta pusat perdagangan yang berkembang pesat. Dalam beberapa catatan sejarah, kota ini disebut memiliki sistem kanal dan pertahanan yang kuat, menjadikannya salah satu kota paling maju di Nusantara saat itu. Namun, kejayaan Pajajaran tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, Islam mulai berkembang pesat di Nusantara, termasuk di wilayah yang sebelumnya dikuasai Pajajaran. Salah satu ancaman terbesar datang dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Pada tahun 1579, Kesultanan Banten melancarkan serangan besar ke ibu kota Pajajaran. Pasukan Pajajaran yang telah melemah akhirnya tidak mampu bertahan, sehingga kerajaan pun runtuh. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi menolak masuk Islam dan lebih memilih meninggalkan kerajaan, menghilang ke hutan belantara. Kisah Prabu Siliwangi tidak berakhir begitu saja. Banyak legenda yang berkembang tentang dirinya. Salah satunya adalah mitos bahwa ia berubah menjadi harimau putih. Hingga kini, masyarakat Sunda masih mempercayai bahwa Prabu Siliwangi tidak benar-benar mati, melainkan memasuki alam gaib dan terus melindungi tanah Sunda. Selain itu, beberapa tempat di Jawa Barat diyakini sebagai jejak peninggalannya, seperti Gunung Salak dan kawasan hutan di sekitar Bogor. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami kejadian mistis saat berziarah ke tempat-tempat tersebut. Kisah Prabu Siliwangi dan Kerajaan Pajajaran merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Sunda. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga simbol kebesaran dan kejayaan masyarakat Sunda di masa lampau. Namun, satu pertanyaan tetap menjadi misteri. Apakah Prabu Siliwangi benar-benar lenyap ke alam gaib, atau ada cerita lain yang belum terungkap? Bagaimana menurut Anda? Apakah legenda ini hanyalah mitos atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.